Di balik seragam coklat yang rapi dan senyuman ramahnya pada warga, Bribka Darmawan menyimpan ambisi yang gelap. Ia bukan polisi biasa. Setiap langkahnya di terminal Karangjati selalu disambut hormat oleh sopir-sopir bus dan pedagang asongan, bukan karena wibawanya, tapi karena ketakutan. Tak ada yang berani menolak ketika ia menyodorkan surat tilang atau ancaman razia. Dalam benaknya, terminal itu bukan lagi tempat umum, itu ladangnya sendiri. Tempat ia memanen uang dari keringat orang kecil. Pagi itu, saat embun masih menggantung di atap bus, Darmawan melangkah ke dalam terminal sambil merokok. Tatapannya tajam menyapu barisan bus yang mulai menyalakan mesin. "Mana STNK lo?" bentaknya pada seorang sopir muda. Sopir itu gemetar, belum sempat menjawab, Darmawan sudah menyodorkan kertas tilang dengan nada tinggi. "Mau damai atau gua bawa ke kantor?" Ancaman itu sudah jadi lagu lama. Tanpa perlawanan, sopir itu menyelipkan lembaran 50 ribuan ke dalam buku tilang Darmawan. Darmawan tahu betul, para sopir ini tak punya waktu dan tenaga untuk menghadapi sistem. Mereka hanya ingin mengantar penumpang dan membawa pulang uang. Dan disitulah ia bermain. Setiap hari, minimal 5-7 sopir ia tilang, dan hasil pungli itu ia simpan rapi di saku dalam rompinya. Ia merasa kebal hukum. Rekannya di kantor hanya diam, sebagian karena takut, sebagian lagi karena ikut menikmati. Namun di balik semua itu, diam-diam mulai tumbuh rasa geram dari kalangan yang selama ini justru dikenal sebagai penguasa informal terminal, para preman. Mereka merasa wilayah kekuasaan mereka dilangkahi. Uang pungli dari sopir adalah urusan mereka, bukan aparat. Tapi Darmawan terlalu sombong untuk menyadari bahwa ia sedang menyulut api di sarang ular. Sore itu, Darmawan memeras seorang sopir tua bernama Pak Rohman. Sopir itu memohon, menunjukkan uang recehan terakhir yang ia punya, bahkan menangis di depan umum. Tapi Darmawan tak peduli. Ia tertawa kecil dan menyebut Pak Rohman, banci tua tak berguna. Beberapa tukang parkir dan preman yang menyaksikan kejadian itu mengepalkan tangan, tapi menahan diri. Mereka tahu, waktunya belum tiba. Namun dendam telah ditanam. Di warung kopi ujung terminal, Goro si Kuncir, preman kawakan yang dulu mantan napi dan kini menjadi semacam penjaga terminal, menatap gelas tehnya dalam diam. Anak buahnya melapor soal Darmawan. Ia tak langsung bereaksi, hanya senyum tipis yang muncul di wajahnya yang penuh bekas luka. "Biarin dulu dia main, tapi jangan terlalu lama. Terminal ini punya aturan," katanya dingin. Bribka Darmawan tak menyadari bahwa dirinya kini jadi musuh bersama. Ia merasa di atas angin, tak tahu bahwa benih kebencian sedang tumbuh liar di sekelilingnya. Malam pun turun pelan-pelan di terminal Karangjati, membawa hawa dingin yang menyimpan ancaman tak terlihat. Dan dari balik bayang-bayang bus yang parkir, sepasang mata penuh dendam terus mengawasinya. Karena di terminal ini, bukan hanya hukum yang bicara, tapi juga nyali dan darah. Pagi berikutnya, udara terminal Karangjati terasa lebih tegang dari biasanya. Para sopir duduk saling berbisik di warung kopi, wajah mereka murung, pandangan mereka menghindari arah pos polisi yang berdiri angkuh di sudut terminal. Semalam, cerita tentang Pak Rohman yang dihinakan oleh Bribka Darmawan menyebar cepat, seperti angin membawa bara ke tumpukan jerami. Para sopir, yang selama ini hanya bisa pasrah, mulai merasa harga diri mereka diinjak-injak. Bukan hanya karena uang mereka diperas, tapi karena rasa kemanusiaan mereka dirampas. Pak Rohman sendiri tak keluar rumah hari itu. Ia demam, matanya sembab. Istrinya hanya bisa mengelus punggungnya sambil menahan tangis. Di luar sana, anak-anak Pak Rohman harus sekolah tanpa uang saku, dan warung kecil mereka tutup karena tidak ada modal belanja. Semua itu hanya karena satu orang, Darmawan. Dan para sopir tahu, jika ini terus dibiarkan, mereka bukan hanya kehilangan uang, mereka akan kehilangan harga diri dan masa depan. Sementara itu, Bribka Darmawan melenggang dengan santai seperti biasa. Ia merasa aman, bahkan merasa bangga. Setiap langkahnya seperti menyuarakan ejekan pada para sopir. Ia mengira diamnya orang-orang itu adalah tanda takut. Ia tak sadar, diam yang tumbuh di tengah para sopir dan tukang parkir adalah diam yang menyimpan amarah. Diam yang menunggu saat tepat untuk meledak. Di sisi lain terminal, Goro si Kuncir mulai mengumpulkan anak buahnya. Warung kopi menjadi markas dadakan. Beberapa preman senior duduk melingkar, wajah mereka serius. "Terminal ini punya aturan. Polisi boleh masuk, tapi jangan ganggu ladang orang lain," ujar Goro sambil menyalakan rokok.
Suaranya pelan, tapi penuh tekanan. Semua mata tertuju padanya. Ia bukan preman sembarangan. Ia pernah masuk bui karena menikam oknum yang mencoba memperkosa adik perempuannya. Sejak keluar, Goro jadi legenda hidup terminal. Anak buah Goro yang bernama Ucok, preman muda berbadan kekar, mengetukkan jarinya di meja. Kita biarin lagi atau kita ajar sekarang, Bang? Goro menggeleng pelan. Belum, biar dia makin besar kepala. Kita harus pastikan para sopir ikut kita. Ini bukan soal duit lagi, ini soal harga diri. Kalimat itu membuat suasana jadi senyap. Preman-preman yang biasanya berisik kini mengangguk dengan serius. Malam harinya, Darmawan mendekati seorang sopir yang baru masuk terminal. Ia sengaja pilih korban yang belum tahu aturan main. Tapi kali ini, sopir itu menolak. Maaf, Pak, saya gak salah apa-apa. Bapak jangan begini, katanya dengan suara lirih. Darmawan langsung marah. Ia mendorong sopir itu, dan kembali menyodorkan ancaman. Namun dari kejauhan, beberapa tukang parkir dan preman mulai mendekat perlahan. Mereka tak berkata-kata, hanya menatap Darmawan dengan tajam. Merasa situasi tak nyaman, Darmawan mundur. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa tak sepenuhnya berkuasa. Ada tatapan mata yang tak biasa hari itu. Tatapan yang tak lagi tunduk, melainkan siap menerkam kapan saja. Ia menyembunyikan kegugupannya dengan senyum sinis, lalu berjalan pergi. Tapi di hatinya, ada kegelisahan yang baru tumbuh. Ia tahu ada sesuatu yang berubah di terminal Karangjati. Dan ia benar, terminal itu sedang bergejolak, seperti gunung yang menahan letusan. Dan bila saatnya tiba, bukan hanya uang yang akan jadi taruhan, tapi juga nyawa. Matahari belum tinggi ketika Goro si kuncir berjalan pelan menyusuri lorong sempit di belakang terminal, tempat para sopir biasa tidur di bangku bas atau mencuci muka di keran darurat. Di antara debu dan aroma solar, ia mendengar bisik-bisik yang membuat dadanya makin panas. Darmawan kini mulai menantang langsung para preman, mengatakan bahwa terminal ini sekarang di bawah pengawasan resmi. Kalimat itu menyebar, dan Goro merasa dihina secara tidak langsung. Bagi Goro, terminal bukan sekadar tempat mencari uang, tapi tanah kehormatan yang telah ia jaga sejak keluar dari penjara. Sore itu, Goro mengundang dua sosok yang jarang ia ajak bicara langsung, Kuman dan Bule, preman lama yang dulu sama-sama berjuang mempertahankan terminal dari gangguan ormas luar. Mereka duduk di lapak tambal ban yang telah dijadikan base camp kecil. Polisi itu bukan sekadar pungli. Dia pengin kuasai semua, bahkan sopir mulai takut bicara sama kita, karena dikira kita satu geng sama dia, ujar Goro dengan nada berat. Kuman menepuk pahanya, gusar. Ini bukan soal uang, Gor. Dia nginjak kepala kita semua. Darmawan sendiri makin congkak. Ia mulai mengatur jadwal, setoran wajib, dari sopir bas antar kota. Bahkan sopir truk barang dan travel pun mulai ia incar. Di dalam pos, ia mencoret-coret buku catatan kecil berisi nama-nama dan jumlah setoran harian, seperti seorang rentenir. Ia tidak sadar bahwa langkahnya bukan hanya mengusik para sopir, tapi juga membuat para preman lama seperti Goro merasa seperti penjaga toko yang diambil alih paksa. Pak Rohman, yang baru sembuh dari demam, kembali ke terminal dengan wajah datar. Ia duduk di bangku panjang dekat warung kopi. Saat melihat Darmawan berjalan di kejauhan, tubuhnya gemetar, tapi bukan karena takut. Ia mendekati Goro, lalu berbisik pelan, "Saya tidak bisa apa-apa, Gor. Tapi kalau perlu kesaksian, saya siap." Kalimat itu seperti gemuruh petir di tengah senyap. Goro memandang mata Pak Rohman lekat-lekat dan mengangguk pelan. "Terima kasih, Pak." Malam itu, Goro menyuruh Bule dan Kuman untuk mulai mengawasi Darmawan dari jarak dekat. Mereka menyamar sebagai tukang cuci bas dan penjajah kopi. Setiap interaksi Darmawan dengan sopir dicatat. Jumlah uang yang diterima, bahasa ancaman yang ia pakai, bahkan kemana ia pergi setelah meninggalkan terminal. Goro tak main-main. Ia ingin bukti, bukan hanya amarah. Karena jika waktu pembalasan tiba, ia ingin semua tahu, Darmawan bukan korban, tapi pelaku yang layak dihukum. Di pos jaga, Darmawan mulai merasa tidak nyaman. Beberapa sopir kini tak lagi takut padanya. Ada yang hanya menatap dingin, ada yang pura-pura tak dengar saat ia memanggil. Darmawan merasakan perubahan itu, tapi menafsirkan secara salah. Ia mengira ketakutan telah berubah menjadi kebiasaan tunduk. Ia tak tahu bahwa diam itu adalah perlawanan dalam bentuk paling tajam.
Dan ketika malam mulai turun, Goro berdiri sendiri di atap terminal, menatap lampu-lampu kota yang berkedip di kejauhan. Di tangannya, ia memegang silet kecil, benda yang dulu menyelamatkan nyawanya di dalam penjara. Ia belum ingin menggunakannya, tapi jika Darmawan terus bermain api, ia tahu persis kemana harus menebas, dan siapa yang harus dikubur di bawah terminal Karangjati. Siang terik menyengat terminal Karangjati, tetapi hati para sopir jauh lebih panas dari sengatan matahari. Bribka Darmawan, dengan wajah tanpa dosa, berdiri tegak di tengah jalur keluar bas sambil menyeringai. Tangannya menjulur ke arah sopir truk pengangkut barang, meminta uang jalan, tanpa alasan jelas. Truk itu baru tiba dari Surabaya, sopirnya kelelahan, dan barang-barangnya ditumpuk penuh di atas bak. "Kalau nggak mau ribet, cepat kasih saya 200.000, sekarang," kata Darmawan dingin, seperti biasa. Sopir itu mengeluh, tapi akhirnya menyerah. Ia merogoh uang makan anaknya untuk diserahkan pada aparat yang seharusnya melindungi. Pemandangan itu disaksikan oleh seorang bocah kecil dari kejauhan, anak Pak Rohman, yang hari itu diajak ke terminal karena ibunya harus berjualan sayur di rumah. Bocah itu menatap dengan polos saat Darmawan menerima uang dari sopir, lalu menyimpannya di saku rompinya sambil tertawa kecil. Ia lalu membelikan rokok dan kopi dari warung, membayar dengan uang hasil memeras. Goro, yang duduk di sudut warung kopi bersama Ucok, menatap pemandangan itu dengan rahang mengeras. Dia bahkan gak malu melakukannya di depan anak kecil, gumam Goro, nyaris seperti mendesis. Malam harinya, terminal seperti biasa kembali lengang. Tapi di balik sepinya lalu lintas, bisikan-bisikan kemarahan mulai memuncak. Para sopir yang biasanya diam kini mulai terbuka satu sama lain. Di sebuah sudut lapangan parkir, mereka berkumpul bersama Goro dan anak buahnya. "Kita ini bukan maling, bukan pengedar. Kita kerja halal, tapi tiap hari diminta setoran kayak budak," teriak seorang sopir bernama Hendra, tangannya gemetar karena menahan marah. Goro mengangguk, lalu berkata, "Kalau kita terus diam, dia akan anggap kita binatang." Keesokan paginya, Bribka Darmawan menemukan sebuah kejutan di balik kaca. Spion motornya yang ia parkir di dekat pos, sebuah amplop lusuh, berisi foto dirinya sedang menerima uang dari 5 sopir berbeda. Di balik foto itu, tertulis dengan huruf tangan yang besar, "Kami tahu apa yang kau lakukan. Kami rakyat, kami bukan sapi perah." Wajah Darmawan memucat. Ia menoleh ke sekeliling, merasa diawasi. Tapi tidak ada siapapun. Hanya suara knalpot dan derit roda troli pengangkut barang yang terdengar. Darmawan mulai gelisah. Ia tak berani langsung melapor ke atasannya, karena foto itu bisa berbalik menyeret dirinya ke jeruji. Ia malah mencoba menelusuri siapa yang berani mengancamnya. Tapi para sopir kini menjaga mulut lebih rapat dari biasanya. Bahkan tukang parkir pun pura-pura tak kenal. Dalam paranoia, Darmawan mulai memperketat aksinya, memaksa sopir membayar lebih besar demi menutupi rasa takutnya. Namun itu hanya membuat kebencian terhadapnya makin menggunung. Di sisi lain, Goro mulai menyusun rencana lanjutan. Ia menyuruh Ucok dan Kuman merekam video Darmawan saat menekan sopir-sopir malam hari. Kamera kecil disembunyikan di tumpukan kardus dan helm bekas. Video itu akan menjadi alat terakhir jika pihak berwajib tetap tak mau turun tangan. Tapi lebih dari itu, Goro punya rencana pribadi. Darmawan harus diingatkan bukan lewat hukum formal, tapi lewat hukum jalanan, hukum yang ia jalani selama belasan tahun. Terminal Karangjati kini bukan sekadar tempat menunggu bas. Ia berubah jadi panggung ketegangan. Setiap langkah Darmawan diawasi, setiap suaranya didengar. Ia pikir dirinya menguasai keadaan. Padahal, ia sedang dikelilingi oleh bara dendam yang siap menyala kapan saja. Dan ketika api itu berkobar, tidak akan ada seragam atau pangkat yang bisa menyelamatkannya. Malam menyelimuti terminal Karangjati dengan suasana yang lebih sunyi dari biasanya. Tapi bukan karena terminal sedang sepi, melainkan karena semua orang menahan napas. Bribka Darmawan berjalan dengan langkah berat, tatapannya liar menelusuri setiap sudut. Ia merasa ada yang aneh. Semua orang bersikap terlalu tenang. Tidak ada sapaan basa-basi, tidak ada senyuman basa-basi. Hanya sorot mata yang diam-diam tajam dan menghujam, seolah menelanjangi dirinya yang tengah diburu dosa. Ucok dan Kuman, yang kini menyamar sebagai tukang bersih-bersih dan juru parkir, terus mengamati dari balik bayang-bayang. Kamera kecil mereka telah merekam cukup bukti, Darmawan menerima uang dari 3 sopir malam ini,
masing-masing dengan ancaman yang hampir identik. "Kalau gak mau urusan panjang, bayar sekarang," begitu ucapannya yang kini terekam jelas dalam audio dan video. Goro menonton rekaman itu di warung kopi, wajahnya dingin. "Bukti kita udah cukup, tapi gua belum puas. Dia harus tahu rasanya diinjak," ujarnya pelan namun penuh dendam. Di dalam pos, Darmawan mulai gelisah. Ia membuka laci, menghitung uang pungli yang ia kumpulkan malam itu. Tapi jumlahnya berkurang dari biasanya. Para sopir mulai membangkang. Bahkan ada yang sengaja lewat jalur alternatif untuk menghindari posnya. Ia meremas uang di tangannya, kesal. Rasa paranoidnya makin menjadi. Ia menduga para preman terminal mulai mengatur strategi, tapi ia tak punya bukti atau kuasa untuk menangkap mereka. Ia tahu, wilayah itu bukan hanya soal seragam, tapi soal siapa yang paling ditakuti. Suatu malam, Darmawan memergoki seorang remaja mencatat nomornya di pos. Ia kejar bocah itu sampai ke parkiran, tapi bocah itu lolos ke antara kerumunan. Nafasnya terengah, dan saat ia berdiri, puluhan pasang mata para sopir memandangi dirinya dari kejauhan, diam, tapi tajam. Ia merasa seperti buruan yang dikepung. Kali ini bukan dengan senjata, tapi dengan diam yang menyesakkan. Diam yang penuh ancaman. Sementara itu, Goro menyusun skenario besar. Ia menyuruh beberapa sopir pura-pura pasrah, memberikan uang, sambil melontarkan kalimat yang telah disepakati, agar bisa memancing Darmawan berkata kasar seperti biasanya. Semua direkam, semua didokumentasikan. Terminal Karangjati berubah menjadi panggung sandiwara yang mematikan. Dan aktor utama, Bribka Darmawan, tak sadar bahwa dia sedang menuliskan akhir ceritanya sendiri. Ucok, yang mulai terbakar emosi, sempat meminta izin pada Goro untuk menghajar Darmawan malam itu juga. Tapi Goro menahan. "Belum, kita tunggu satu kejadian besar. Biar semua saksinya ada, biar semua lihat siapa dia sebenarnya." Goro tahu, jika serangan dilakukan terlalu cepat, Darmawan bisa memainkan kartu korban. Tapi jika dilakoni di waktu yang tepat, Darmawan tak hanya kehilangan muka, tapi juga kehilangan tempat berpijak. Di sela kekalutannya, Darmawan sempat mencoba mendekati seorang preman muda, menyuap agar jadi informan. Tapi sang preman malah menertawakannya. "Seragam lo tuh udah gak ditakutin lagi, Pak. Lo bukan polisi di sini, lo cuma maling berseragam." Kata-kata itu menghantam keras. Untuk pertama kalinya, Darmawan merasa ia kehilangan kendali. Bukan hanya sebagai polisi, tapi sebagai manusia. Harga dirinya diinjak oleh orang-orang yang dulu ia tindas. Terminal Karangjati kini menjadi mata-mata hidup. Setiap langkah Darmawan tak lagi milik pribadinya. Ia sedang diawasi oleh mata-mata rakyat, oleh tangan-tangan yang dulu ia peras. Dan dari balik semua itu, Goro tersenyum kecil. Karena ia tahu, Darmawan tidak sedang berjalan menuju kemenangan, tapi menuju kehancuran yang mereka siapkan bersama, perlahan, tapi pasti. Bribka Darmawan duduk gelisah di dalam pos kecil yang kini lebih terasa seperti penjara daripada tempat kerja. Asap rokok mengepul dari jari-jarinya, menggantung di udara bersama kecemasan yang tak kunjung surut. Ia tak lagi merasa aman meski berseragam. Senyum para sopir yang dulu tunduk kini penuh sinisme. Diam mereka bukan ketakutan, melainkan bentuk perlawanan paling menyakitkan, mengabaikannya. Darmawan tahu, terminal ini sedang melawannya, pelan-pelan tapi pasti. Pagi itu, ia mencoba kembali menunjukkan kekuasaan. Ia memberhentikan sebuah bus dan menginterogasi sopirnya di depan umum. "Mana kir? Mana buku trayek?" bentaknya. Namun si sopir, pria parubaya bernama Haji Salman, malah berdiri tegar. "Semuanya lengkap, Pak, tapi kalau Bapak tetap cari-cari salah, silakan. Saya siap ke pengadilan." Suara sopir itu lantang, dan lebih mengejutkan lagi, sekelompok sopir lain berdiri di belakangnya, diam namun kokoh. Darmawan tercekat, ia tak menyangka akan dihadapi secara terbuka. Goro yang menyaksikan dari kejauhan hanya tersenyum kecil. Ia tahu, Darmawan sedang kehilangan senjata utama, rasa takut orang-orang. Tanpa itu, Darmawan hanyalah pria biasa yang kebetulan berseragam. Dan saat masyarakat mulai bersatu, seragam pun tak lagi mampu jadi tameng. "Ini baru pemanasan," ujar Goro pelan pada Ucok yang duduk di sampingnya. "Besok atau lusa, dia pasti mulai panik." Dan memang benar, malam harinya, Darmawan memanggil seorang anak buah Goro yang ia curigai menyebarkan video dirinya. Namun, alih-alih takut, si preman malah balik menatap tajam.
"Lo bukan Tuhan di sini, Pak. Lo manusia biasa yang kebanyakan makan hasil keringat orang," katanya pelan tapi menusuk. Darmawan kehilangan kata. Ia tak berani menindak secara fisik, karena tahu satu pukulan bisa jadi alasan seluruh terminal meledak melawannya. Di balik semua ketegangan itu, Goro mulai menyusun rencana terbuka. Ia mendatangi satu persatu toko informal di terminal, pemilik warung, tukang parkir, pedagang kaki lima. Ia bicara dari hati ke hati, menjelaskan bahwa mereka harus bersatu. "Kalau hari ini dia bisa seenaknya peras sopir, besok bisa giliran kalian," ujar Goro. Tak ada yang menolak. Semua tahu, pertarungan ini bukan lagi antara polisi dan preman. Ini soal mempertahankan martabat tempat mereka mencari makan. Namun Darmawan tidak tinggal diam. Ia diam-diam menghubungi oknum polisi dari luar terminal, menawarkan kerjasama untuk menertibkan para preman. Ia ingin mengirim pesan, ia masih punya koneksi, masih punya taring. Tapi yang tak ia sadari, para oknum itu justru bermain dua kaki. Mereka menerima uang dari Darmawan, tapi juga menjalin komunikasi dengan Goro. Terminal Karangjati sudah menjadi medan politik kotor, dan Darmawan kini pion paling rapuh di atas papan. Ketegangan mencapai puncaknya ketika sebuah poster besar tiba-tiba terpampang di tiang listrik depan pos jaga. Foto Darmawan menerima uang dari sopir, dengan tulisan besar, "Jangan takut pada seragam yang menghisap darah rakyat." Poster itu tak bertahan lama, dilepas oleh petugas kebersihan. Tapi efeknya mengguncang. Semua orang tahu, perang dingin sudah berubah menjadi perang terbuka. Dan di malam yang sunyi itu, Darmawan termenung sendirian di pos. Tangan kirinya gemetar, menggenggam pistol yang kini terasa seperti mainan tak berguna. Ia menatap keluar, ke arah terminal yang lengang. Tapi di balik bayang-bayang bas dan warung kopi, puluhan pasang mata masih mengawasinya. Perlawanan telah dimulai, dan ia bukan lagi penguasa, tapi musuh yang sedang dikepung. Pagi itu, terminal Karangjati seperti biasa dipenuhi deru mesin dan teriakan calo. Tapi ada yang berbeda di udara. Aura ketegangan kini berganti dengan semangat yang menyala. Para sopir bus, travel, bahkan sopir truk barang mulai membentuk barisan tak kasat mata. Mereka tak lagi berjalan sendiri-sendiri. Di antara cangkir kopi dan obrolan warung, sebuah tekad kolektif tumbuh. Melawan Darmawan bukan lagi sekadar pilihan, tapi harga diri. Pak Rohman yang sudah pulih dari demam kini menjadi simbol perlawanan diam. Ia duduk di bangku tua dekat pos polisi setiap pagi, tak berkata apa-apa, hanya memandangi Darmawan setiap kali lewat. Tatapan matanya bukan ancaman, tapi luka yang terbuka. Dan justru tatapan itulah yang membuat Darmawan makin terusik. "Orang tua itu, kayak setan yang ngikutin gue," gumam Darmawan dalam hati sambil menyulut rokok, mencoba menenangkan kegelisahan yang tak kunjung hilang. Di salah satu sudut terminal, sekelompok sopir berkumpul. Hendra, yang dikenal pemberani, mengangkat suara. "Kita gak bisa tunggu aparat turun tangan. Kita harus bikin tekanan sendiri. Kalau perlu, kita stop kerja sehari buat buka mata semua orang." Para sopir mendengarkan serius. Ucapan itu bukan sekadar emosi. Mereka tahu, satu hari tanpa operasi bisa mengguncang ekonomi kecil di terminal, dan menarik perhatian lebih luas. Tapi mereka juga sadar, aksi itu akan membuat Darmawan panik, dan bisa jadi brutal. Sementara itu, Goro bergerak di belakang layar. Ia meminta anak-anak buahnya berjaga di beberapa titik, menjaga agar tak ada provokasi dari pihak luar atau orang suruhan Darmawan yang bisa merusak gerakan ini. "Ini bukan cuma urusan preman. Ini urusan rakyat kecil yang diinjak," ujar Goro pada bule, sambil menatap para sopir dari kejauhan. Ia tahu, jika terminal ini bisa bersatu, maka Darmawan tak akan punya celah untuk kembali berkuasa. Bribka Darmawan merasa semua mulai lepas kendali. Ia mencoba mendekati beberapa sopir, menyapa dengan senyum palsu, tapi dibalas dengan pandangan kosong atau punggung yang berbalik. Ia merasa terasing di tempat yang dulu ia kuasai sepenuhnya. Pos kecilnya kini seperti pulau tersendiri, dikelilingi lautan orang yang tak lagi bisa ia kendalikan. Ia bahkan sempat curiga, apakah rekan-rekan sepolisinya pun sudah ikut dalam arus diam itu. Ketika malam datang, para sopir yang biasanya pulang ke rumah atau tidur di bangku bus tetap tinggal. Mereka berkumpul di lapangan parkir, membentuk lingkaran besar. Tak ada orasi, tak ada teriakan, hanya keheningan yang berbicara lebih keras dari segala pidato.
Goro datang bersama Ucok dan Kuman, berdiri di tengah-tengah mereka. "Kita gak butuh kekerasan, kita butuh keberanian," kata Goro. Kalimat itu menjadi titik api yang menyalakan keberanian semua orang yang hadir. Keesokan harinya, terminal lumpuh. Tidak ada bus yang berangkat. Tidak ada truk yang bergerak. Penumpang kebingungan, pedagang resah. Tapi semua sopir berdiri di lapangan, menunduk dalam satu barisan, menunjukkan kekompakan yang tak bisa dibeli dengan uang. Darmawan yang melihat dari kejauhan menggertakkan giginya. "Mereka pikir bisa lawan gue," katanya pelan, tapi suaranya terdengar lebih sebagai gumaman orang kalah daripada ancaman dari seorang aparat. Dan di tengah keheningan itulah, semua orang tahu, kekuasaan Darmawan bukan lagi ditakuti. Ia tinggal bayang-bayang dari sosok yang dulu diagungkan karena seragamnya. Sekarang, yang berkuasa adalah keberanian kolektif rakyat kecil. Dan itu, lebih menakutkan dari senjata apapun yang bisa Darmawan genggam. Hari ketiga setelah aksi mogok besar-besaran di Terminal Karangjati, suasana tetap belum pulih. Walau sebagian sopir mulai kembali menjalankan kendaraannya karena kebutuhan ekonomi, api perlawanan belum padam. Diam-diam, mereka masih menyusun kekuatan. Sementara itu, Bribka Darmawan tak berani lagi berdiri di tengah jalur keluar terminal seperti biasanya. Ia lebih sering bersembunyi di pos jaga, memandangi keluar dengan gelisah. Dunia yang dulu ia kuasai kini terasa seperti sarang buaya yang siap menerkamnya kapan saja. Panik dan marah, Darmawan mencoba mengubah strategi. Ia mulai mendekati para preman kecil yang pernah ia hina. Dengan membawa rokok dan uang sogokan, ia menawarkan kerja sama baru. "Kalian bantu saya atur sopir-sopir itu, saya pastikan kalian aman," katanya pada seorang preman muda bernama Keling. Tapi Keling hanya menatapnya dengan jijik, lalu berkata pelan, "Waktu lo udah habis, Pak. Goro aja sekarang dihormatin semua orang, lo malah dicaci." Kalimat itu seperti cambuk menghantam wajah Darmawan. Ia tak menjawab, hanya menahan amarah dan malu. Malamnya, Darmawan tak langsung pulang ke rumah. Ia menenggak minuman keras di dalam pos, sambil merobek-robek catatan tilangnya sendiri. Ia sadar, semua catatan itu sekarang tak punya nilai. Tak ada lagi yang mau membayar. Tak ada yang mau tunduk. Ia mulai berhalusinasi mendengar suara Pak Rohman, suara anak kecil yang menyaksikannya memalak, bahkan suara tawa Goro yang dingin dan penuh ejekan. Dalam ketakutannya, ia memegang pistol dinasnya rat-rat, seolah itu satu-satunya kuasa yang masih tersisa. Di sisi lain, Goro dan para sopir mulai menyusun langkah akhir. "Dia bukan cuma harus dihentikan, dia harus ditelanjangi di depan semua orang," ujar Goro pada Hendra dan Ucok. Mereka mulai merencanakan konfrontasi terbuka, bukan dengan kekerasan langsung, tapi dengan cara yang akan mempermalukan Darmawan di depan mata publik. "Kalau dia pakai seragam buat nginjek kita, sekarang kita yang bakal bikin dia telanjang di depan seragam itu," kata Hendra dengan suara penuh tekad. Esok harinya, saat terminal mulai ramai, Goro dan Hendra menyebar puluhan selebaran berisi foto-foto dan bukti pungli Darmawan, lengkap dengan waktu dan lokasi kejadian. Selebaran itu ditempel di tiang, ditempel di kaca bus, bahkan diselipkan di kantong para penumpang. Dalam waktu singkat, mata masyarakat terbuka. Penumpang mulai mempertanyakan moral polisi yang berdiri di sana, dan pedagang mulai berbisik-bisik dengan nada penuh murka. Darmawan yang melihat selebaran itu bertebaran langsung berteriak marah, mencabut beberapa kertas dan merobeknya. Tapi usahanya sia-sia. Setiap selebaran yang ia copot, 5 lagi muncul dari tangan-tangan rakyat. Ia berusaha menghubungi komandannya, tapi tak ada yang menanggapi serius. Semua seperti menjauh darinya. Ia sadar, kini ia berdiri sendiri, ditinggalkan oleh sistem yang dulu ia pikir akan melindunginya selamanya. Hari itu, untuk pertama kalinya, Darmawan tak mampu menyelesaikan jam kerjanya. Ia pergi lebih awal, menunduk, berjalan cepat seperti maling yang kepergok. Sopir-sopir tidak mengejarnya, tidak menghajarnya. Mereka hanya berdiri di jalur keluar terminal, menatapnya dalam diam. Tatapan itu lebih menusuk daripada pukulan. Karena di mata mereka, Darmawan sudah tidak layak disebut polisi, bahkan tidak layak disebut manusia. Dan saat senja menuruni langit Karangjati, satu hal menjadi jelas, jeratan keserakahan telah menutup semua jalan keluar untuk Darmawan. Ia bukan lagi sosok yang ditakuti. Ia kini hanya bayangan dari kebusukan kekuasaan, menunggu waktu untuk dikubur oleh keadilan rakyat kecil yang selama ini ia injak.
Setelah selebaran tersebar luas dan nama Bribka Darmawan menjadi bahan omongan seluruh penghuni terminal, suasana Karangjati berubah total. Polisi itu tak lagi berjalan dengan dada membusung. Kini ia berjalan menunduk, menghindari kerumunan, dan selalu menoleh ke belakang seolah ada yang mengintainya. Tapi kekuasaan tak pernah menyerah dengan mudah. Dalam sepi dan frustrasinya, Darmawan menyusun rencana balasan. Ia akan memanggil bantuan dari luar, preman bayaran dari luar kota yang bisa membuat para sopir kembali takut. Namun niat itu tak luput dari telinga Goro. Ucok, yang memiliki kenalan di lingkaran bawah tanah, mengendus kabar bahwa Darmawan tengah menyewa sekelompok pemuda bayaran dari pinggiran Bekasi. Mereka bukan hanya dikenal brutal, tapi juga haus darah. Goro tahu, jika orang-orang itu sampai masuk ke terminal Karangjati, semua yang telah dibangun dengan kekompakan sopir dan rakyat kecil bisa hancur dalam satu malam. Maka ia tak punya pilihan selain bertindak lebih dulu. Malam itu, Goro mengumpulkan Hendra, Ucok, Bule, dan beberapa tokoh terminal lainnya di belakang warung kopi Butatik. Di tengah temaram lampu minyak dan suara jangkrik, mereka merancang aksi terakhir, penghadangan terhadap Darmawan sebelum bala bantuannya tiba. Kita gak akan bunuh dia. Kita cuma mau kasih pelajaran yang dia gak bakal lupa seumur hidup, kata Goro sambil menggebrak meja. Semua mengangguk, mata mereka menyala, bukan karena dendam semata, tapi karena keyakinan bahwa ini saatnya keadilan rakyat berbicara. Hari penghadangan dipilih dengan cermat. Mereka tahu Darmawan selalu datang pukul 7.30 pagi, parkir di sisi timur terminal, lalu berjalan ke pos sambil menyulut rokok. Jalur itulah yang akan dijadikan lokasi penyergapan. Bukan untuk membunuh, tapi untuk mempermalukan. Mereka akan menelanjangi kekuasaan palsu itu di hadapan publik, agar semua tahu, tak ada lagi tempat untuk pemeras berseragam. Pagi yang ditentukan pun tiba. Langit mendung seperti ikut mengawasi. Darmawan muncul, mengenakan seragam lengkap, berjalan dengan langkah ragu. Ia menoleh ke kanan dan kiri, tapi semuanya terlihat biasa. Sopir sibuk dengan bas mereka, pedagang mengatur dagangan, dan tukang parkir sibuk mengatur kendaraan. Ia menghela napas lega, terlalu cepat. Begitu ia melewati lapak kosong di dekat halte lama, tiba-tiba 3 orang bertopeng menariknya ke dalam lorong sempit. Darmawan berteriak, tapi lorong itu telah diredam oleh tikungan dinding seng dan tumpukan ban bekas. Pukulan demi pukulan mendarat di tubuhnya. Tidak membunuh, tapi cukup untuk membuatnya gemetar ketakutan. Bajunya disobek, rompinya dilepas. Dompet penuh uang hasil pungli dilempar ke wajahnya. Lalu sebuah selebaran dipaksa dimasukkan ke saku bajunya, jangan jadi polisi jika kau hanya bisa memeras rakyat. Setelah itu, ia dilepaskan. Tubuhnya sempoyongan, wajahnya lebam, seragamnya compang camping. Ia terhuyung keluar dari lorong, tepat di hadapan para sopir dan penumpang yang mulai ramai berdatangan. Semua mata memandangnya, tidak satu pun membantu. Tidak satu pun menyapa, mereka hanya menatap, diam, dan tahu, bahwa hari itu, tirani telah runtuh. Dan di kejauhan, dari balik kerumunan, Goro berdiri bersilang tangan. Ia tak bersorak, tak tersenyum, hanya mengangguk pelan. Karena keadilan di Karangjati memang tak datang dari gedung pengadilan, tapi dari tangan-tangan rakyat yang sudah terlalu lama diinjak. Bribka Darmawan berjalan terseok keluar dari lorong sempit dengan tubuh babak belur, wajah lebam, dan seragam compang camping yang tak lagi menyerupai wibawa seorang polisi. Ia berusaha menegakkan punggung, tapi tubuhnya lunglai. Pandangan orang-orang di terminal menusuk seperti sembilu. Tak ada yang menolong, bahkan pedagang yang dulu menyapanya dengan takut kini hanya melirik sekilas dan melanjutkan aktivitas mereka. Ia bukan lagi penguasa terminal, ia hanya seorang pecundang yang akhirnya jatuh dari singgasananya yang palsu. Beberapa anak muda bahkan dengan sengaja merekam keadaannya. Dalam hitungan menit, video Darmawan terseok dengan baju lusuh dan darah di sudut bibir tersebar ke berbagai grup WhatsApp sopir dan komunitas terminal. Judulnya sederhana, inilah akhir dari pemeras berseragam. Video itu menjadi simbol bahwa rakyat kecil, ketika bersatu, bisa menumbangkan siapapun, bahkan yang merasa kebal hukum. Darmawan mencoba masuk ke pos polisi, tapi pintunya terkunci. Ia memanggil rekan-rekannya lewat radio, tapi tak ada jawaban. Ia mencoba menghubungi atasannya, namun tak ada satupun yang mengangkat. Dunia yang dulu ia pikir akan selalu melindunginya kini meninggalkannya tanpa ampun. Ia mendadak merasa kecil, sangat kecil, bukan karena luka fisik,
tapi karena kehilangan kekuasaan dan martabat dalam sekejap mata. Sementara itu, Goro berdiri di sisi terminal, mengamati semuanya dalam diam. Ia tidak tertawa, tidak juga puas. Di hatinya justru tumbuh semacam kelegaan pahit. Bagi Goro, ini bukan soal menang atau kalah, tapi soal menyeimbangkan ulang tatanan. Terminal bukan tempat bagi penguasa yang menindas, tapi ruang hidup bagi mereka yang mencari makan dengan keringat. Kalau kita biarkan satu Darmawan, besok akan muncul 1000 lagi, ucapnya pelan pada Ucok yang berdiri di sampingnya. Ucok mengangguk, lalu bertanya, dia gak akan balik lagi ke sini, kan? Goro menggeleng, kalaupun balik, dia bukan siapa-siapa lagi. Dia cuma lelaki tua dengan seragam yang tak dihormati. Ucok mengangguk lagi, kali ini lebih mantap. Di dalam hatinya, rasa lega mulai tumbuh. Mereka tak harus membunuh untuk menang. Mereka hanya perlu bersatu dan menyuarakan keadilan, dengan cara mereka sendiri. Sore harinya, terminal kembali beroperasi seperti biasa. Bus-bus berangkat, truk datang, dan warung kembali ramai. Tapi ada satu hal yang tak akan pernah sama lagi, rasa takut. Kini, para sopir tak lagi takut melawan ketidakadilan. Mereka belajar dari peristiwa itu bahwa kekuasaan yang zolim bisa ditumbangkan jika mereka kompak. Bahkan para preman pun mulai menjaga sopir-sopir seperti saudara sendiri. Bribka Darmawan akhirnya meninggalkan terminal malam itu, naik ojek dengan wajah ditutupi topi lusuh dan kacamata hitam. Ia tak kembali ke kantor. Ia menghilang, mungkin menyepi, mungkin mencari cara menyelamatkan diri. Tapi satu yang pasti, nama dan wajahnya sudah menjadi simbol dari kebusukan kekuasaan yang runtuh di tangan rakyat kecil. Dan tak ada yang akan pernah lupa. Di langit Karangjati malam itu, bintang-bintang kembali bersinar terang. Terminal yang dulu jadi tempat ketakutan kini menjadi rumah bagi solidaritas. Dan Goro, preman yang dulu dikenal kejam, kini dipandang sebagai penjaga keadilan. Terminal telah berubah, dan perubahan itu lahir dari luka dan keberanian. Keesokan harinya, sebuah papan pengumuman terpasang di dekat pintu masuk terminal Karangjati. Di atasnya tertulis dengan spidol hitam tebal, terminal ini milik rakyat. Jangan ada lagi pemerasan, siapapun pelakunya. Di bawah tulisan itu, ratusan tanda tangan sopir, pedagang, tukang parkir, dan preman terpampang. Tidak ada nama Goro, tidak ada nama ketua, yang ada hanya satu suara, suara bersama. Terminal Karangjati kini telah memiliki ruh baru, milik semua, bukan milik satu. Kabar tentang jatuhnya Darmawan akhirnya sampai ke meja pimpinan di Polres. Beberapa petugas dikirim untuk menyelidiki, namun mereka datang dengan wajah canggung dan langkah ringan. Mereka tahu cerita ini lebih besar dari sekadar masalah internal. Mereka disambut dingin oleh para sopir dan pedagang yang kini tak lagi takut bersuara. Bahkan salah satu perwira muda sempat berbisik, "Kami paham, kalian hanya mempertahankan hak kalian." Kalimat itu jadi semacam pengakuan tak langsung, hukum di atas kertas telah gagal, dan hukum rakyat mengambil alih. Di sebuah sudut terminal, Pak Rohman duduk sambil tersenyum. Anaknya yang dulu menyaksikan aksi pemalakan Darmawan kini kembali ceria, membantu ibunya berjualan. Keadilan memang lambat, tapi waktu itu akhirnya datang, ucap Rohman pada Goro yang menghampirinya. Goro hanya mengangguk pelan. Ia bukan tipe orang yang suka menerima pujian. Tapi di dalam dadanya, ada rasa damai yang baru pertama kali ia rasakan sejak keluar dari penjara. Namun tidak semua pihak senang. Ada sebagian kecil orang yang merasa kehilangan ketertiban semu saat Darmawan berkuasa. Dulu terminal aman, sekarang malah preman yang jaga, gumam seorang calo tua. Tapi gumaman itu tenggelam oleh kenyataan bahwa kini tidak ada lagi pungli, tidak ada lagi ancaman. Bahkan para preman seperti Goro dan Ucok kini lebih sibuk mengatur parkiran, mengawal ketertiban, dan menjaga agar tak ada pihak luar yang datang mengacau. Dalam sebuah pertemuan malam di warung Butatik, para tokoh terminal duduk bersila. Mereka menyusun semacam piagam Karangjati, berisi aturan tak tertulis yang akan dijaga bersama, tidak boleh ada pungli, tidak boleh ada kekerasan pada sopir, dan tidak boleh ada kekuasaan yang berdiri di atas penderitaan. Goro menandatangani piagam itu dengan tangan kanan yang dulu ia gunakan untuk menghajar musuh. Kini tangan itu digunakan untuk menjaga. Ia telah berubah, dan terminal pun demikian. Sementara itu, Darmawan menghilang entah kemana. Beberapa kabar mengatakan ia keluar kota,
Ada pula yang menyebutkan ia mencoba bersih nama di Kesatuan. Namun semua tahu, ia tak akan pernah bisa kembali ke Karangjati. Namanya kini identik dengan aib. Seragam yang dulu ia banggakan telah dicabik oleh rakyat kecil, bukan dengan peluru, tapi dengan keberanian dan keteguhan hati. Terminal Karangjati kini menjadi contoh hidup. Terminal lain di kota sekitarnya mulai mendengar cerita ini. Beberapa sopir yang pernah dipalak di tempat lain mulai menantang balik. Semangat Karangjati menyebar seperti bara dalam sekam. Dan dari balik itu semua, Goro sadar, mereka mungkin tak bisa merubah sistem besar di luar sana, tapi mereka bisa menjaga agar tanah yang mereka injak tetap adil dan manusiawi. Di ujung malam, Goro duduk sendirian di bangku panjang depan pos jaga yang kini kosong. Ia menatap langit gelap dan berkata pelan, kadang, yang bisa bikin kita jadi manusia, justru luka. Dan di luka-luka itulah, lahirlah keberanian untuk melawan, dan keberanian untuk berubah. Beberapa hari setelah piagam Karangjati ditandatangani, suasana terminal terlihat damai. Tidak ada lagi teriakan bernada ancaman, tidak ada tangan yang memalak, dan tidak ada lagi pos yang dijadikan tempat mengatur jatah. Haram, tapi di balik kedamaian itu, bayang-bayang masa lalu masih menghantui sebagian orang. Khususnya para sopir tua, mereka yang pernah dihina, diancam, bahkan hampir kehilangan mata pencaharian karena Darmawan. Mimpi buruk tentang lelaki berseragam masih kerap datang saat malam. Ucok mulai merasakan kejanggalan. Ia melihat beberapa sopir muda tiba-tiba gelisah. Mereka mengaku melihat sosok berpakaian polisi di dekat lorong tempat Darmawan dulu biasa berpatroli. Gue kira cuma halusinasi, Cok, tapi ada yang benar-benar lihat. Katanya dia cuma berdiri, gak ngomong apa-apa, ujar salah satu sopir muda dengan wajah pucat. Isu itu cepat menyebar. Beberapa orang mulai percaya bahwa Darmawan kembali, mungkin menyamar, atau mungkin memang tak pernah benar-benar pergi. Goro tak langsung bereaksi. Ia tahu, ketakutan seperti ini bisa menghancurkan kekompakan yang sudah mereka bangun. Malam itu, ia memanggil semua sopir dan tokoh terminal untuk rapat mendadak di lapangan parkir. Dalam remang cahaya lampu truk, ia berdiri di atas bangku kayu dan berbicara lantang. Jangan biarkan bayangan hancurkan keberanian kita. Kalau dia muncul, kita hadapi. Tapi kalau itu cuma rasa takut, maka hari ini juga kita usir dari dalam kepala kita. Namun ketegangan kembali meningkat ketika esok paginya, seseorang menemukan seragam polisi Darmawan tergantung di pagar belakang terminal. Tidak ada darah, tidak ada pesan. Hanya seragam lusuh, dengan logo satuan yang sudah pudar. Sebagian orang menganggap itu peringatan. Sebagian lagi menganggap itu pengakuan kalah dari Darmawan yang mungkin mengintai dari jauh. Tapi bagi Goro, itu adalah simbol bahwa seragam itu sudah tidak punya kuasa lagi di tempat ini. Pak Rohman yang mendengar kabar itu hanya tersenyum kecil. Dia bukan hantu, dia hanya sisa dari ketakutan kita sendiri. Selama kita terus bekerja jujur, gak ada setan yang bisa menang, ucapnya bijak. Kalimat itu menyebar ke seluruh terminal, disebarkan dari mulut ke mulut. Sebuah kalimat yang sederhana tapi menguatkan banyak hati yang masih bergetar. Perlahan, terminal kembali tenang. Tapi tetap ada yang berjaga. Tetap ada yang waspada. Ucok dan Kuman mulai melakukan patroli sukarela setiap malam. Bukan karena takut pada Darmawan, tapi untuk menjaga semangat solidaritas yang telah mereka bangun. Kalau kita biarkan satu ketakutan tumbuh lagi, terminal ini bisa balik ke titik nol, kata Ucok sambil menyalakan rokoknya. Goro pun mempercayakan sepenuhnya penjagaan malam kepada anak-anak muda itu, sementara ia sendiri mulai fokus membina kerjasama antar komunitas di dalam terminal. Darmawan sendiri, tak pernah muncul lagi. Tapi beberapa kabar samar menyebutkan ia terlihat di stasiun kecil kota sebelah, bekerja sebagai satpam minimarket, dengan wajah penuh luka dan tatapan kosong. Ia bukan lagi Darmawan yang dulu. Kekuasaan yang ia banggakan telah ditanggalkan paksa oleh tangan rakyat. Seragam yang ia jadikan alat menindas, kini tak lebih dari kain usang yang bahkan tak sanggup menutupi rasa malu. Dan di malam keempat sejak seragam itu ditemukan, Goro berdiri di depan pagar tempat seragam itu sempat tergantung. Ia menatap kosong, lalu membakar sebatang rokok terakhir hari itu. Kalau hantu itu benar ada, biar dia lihat, tempat ini sekarang dijaga oleh orang-orang yang dulu dia injak. Dan kami tidak akan takut lagi, gumamnya. Api rokok menyala pelan, seperti bara terakhir dari dendam yang kini berubah menjadi janji untuk menjaga keadilan di Karangjati,
sampai kapanpun. Beberapa minggu berlalu sejak seragam Darmawan ditemukan tergantung di pagar terminal. Terminal Karangjati kembali berdenyut seperti sedia kala. Bus datang dan pergi, pedagang membuka lapak sejak subuh, dan para sopir tertawa lepas sambil menyeruput kopi di warung-warung. Tapi, di balik senyum dan tawa, masih ada sejumput rasa curiga yang belum benar-benar hilang, seperti luka yang mengering, tapi belum sembuh sepenuhnya. Goro menyadari itu, dan ia tahu, selagi Darmawan belum benar-benar diadili atau dipastikan lenyap, bayangannya bisa saja kembali menghantui. Suatu malam, Ucok datang tergopoh-gopoh ke lapak Goro. "Gue dapat kabar dari orang pasar loak, katanya Darmawan kelihatan di sana. Dia ngobrol sama dua orang aneh, tinggi besar, kayak bekas napi," lapor Ucok dengan napas tersengal. Goro menatapnya lekat, lalu berdiri perlahan. "Kalau dia masih main belakang, kita harus siap. Kita bukan mau cari masalah, tapi kita gak mau dihantam dua kali." Malam itu juga, mereka mulai menyusun pengawasan diam-diam di sekitar terminal. Benar saja, 2 hari kemudian, beberapa sopir mengaku dihampiri orang asing di pinggir terminal, menanyakan tentang uang keamanan. Mereka tak menyebut nama, tapi semua langsung paham siapa dalangnya. Darmawan tak kembali sebagai polisi. Ia kembali sebagai bayangan gelap, sebagai dalang dari balik layar yang mencoba merebut kembali apa yang dulu ia kuasai. Tapi yang ia lupakan adalah, Karangjati sekarang bukan tempat yang bisa ia kendalikan dengan ancaman dan uang. Goro memutuskan untuk bertindak. Ia mengumpulkan para sopir, pedagang, dan preman terminal. Pertemuan darurat digelar di halaman belakang warung Butatik. "Kita bisa hadapi dia lagi, tapi kali ini kita harus lebih cerdas. Dia datang bukan pakai seragam, tapi pakai cara lama, intimidasi dan ketakutan. Kita harus pasang mata, telinga, dan hati kita semua," ujar Goro lantang. Tak ada yang ragu, terminal ini sudah terlalu lama jadi korban, mereka tak akan membiarkannya jatuh kembali. Ucok dan beberapa sopir muda dipilih untuk memantau pergerakan di sekitar jalur masuk dan terminal bayangan. Kamera kecil dipasang diam-diam di beberapa titik. Dalam waktu 2 malam, mereka dapatkan rekaman 2 orang bertubuh besar mendatangi sopir-sopir, membawa pesan samar, "Kalau mau selamat, ikut sistem lama aja." Video itu diputar di pertemuan malam ketiga. Semua yang menonton hanya punya satu reaksi, marah. Sangat marah. Pagi harinya, Karangjati kembali berbeda. Tapi bukan karena takut, melainkan karena semua sopir dan pedagang mengenakan pita merah di lengan kiri mereka. Sebuah simbol perlawanan terhadap ancaman bayangan. "Kalau lo lihat pita ini, artinya lo gak sendirian," kata Hendra kepada salah satu sopir baru yang ketakutan. Pita merah itu menjelma jadi simbol kekuatan rakyat yang tak bisa dibeli, tak bisa ditakut-takuti. Dan saat 2 orang bayaran itu kembali muncul malam harinya, mereka tak hanya berhadapan dengan 1 atau 2 sopir. Mereka dikepung puluhan pria dan wanita terminal, semua dengan pita merah di lengan. Tanpa kekerasan, tanpa senjata, hanya tatapan dingin dan barisan diam yang menolak tunduk. 2 orang itu mundur, dan besoknya, mereka tak terlihat lagi. Tidak ada yang mengejar, karena Karangjati tahu, mereka sudah menang. Darmawan, ia tak muncul, tapi pesan sudah tersampaikan. Jika ia pikir bisa merebut kembali terminal ini lewat cara lama, maka ia telah salah besar. Terminal Karangjati telah menjadi rumah bagi orang-orang kecil yang tak akan lagi diinjak. Dan selama masih ada tangan-tangan rakyat yang bersatu, Darmawan dan siapapun sejenisnya hanya akan jadi bayang-bayang tak berarti yang akhirnya menghilang di telan terang pagi. 1 minggu setelah 2 orang bayaran misterius itu diusir secara diam-diam oleh solidaritas rakyat Karangjati, suasana terminal benar-benar tenang. Seakan-akan badai besar sudah berlalu, dan semua yang tersisa hanyalah luka yang mulai mengering. Namun ketenangan itu pecah saat seorang tukang sapu menemukan sebuah amplop lusuh tergantung di pintu pos jaga lama yang sudah kosong. Di atasnya, tertulis dengan spidol merah, "Untuk Goro." Goro membuka amplop itu di warung Butatik, disaksikan oleh Ucok, Hendra, dan beberapa tokoh terminal. Di dalamnya hanya selembar kertas yang ditulis tangan, tulisan kasar, terburu-buru, namun jelas berasal dari orang yang mereka kenal. Isinya singkat, "Kalian menang hari ini. Tapi ingat, selama dunia ini masih pakai seragam dan kekuasaan, orang kayak gue akan selalu punya tempat. Goro, suatu hari, lo juga akan sadar, lo cuma gantiin gue, deh."
Ucapan itu membuat semua terdiam. Goro mengepal surat itu, tapi tak membakarnya. Ia menyimpannya dalam saku jaket lusuhnya. Ucok mendesis marah, jadi dia ngira lo bakal jadi penindas juga. Goro tidak menjawab, ia hanya menatap keluar jendela warung, ke arah terminal yang mulai dipenuhi cahaya matahari pagi. Dalam hatinya, surat itu bukan ancaman, melainkan pengingat bahwa kekuasaan memang punya godaan, dan siapapun bisa jatuh jika lupa diri. Beberapa orang mulai merasa resah. Kabar tentang surat itu tersebar, meski Goro tak pernah menunjukkan isinya ke semua orang. Tapi ia tak ingin ketakutan tumbuh lagi. Maka ia mengajak semua warga terminal berkumpul di lapangan parkir malam itu. Di tengah kerumunan, ia berdiri dan berkata lantang, "Kalau ada yang bilang gue bakal jadi seperti Darmawan, maka tugas kalian adalah mengingatkan gue. Karena terminal ini bukan milik Goro, bukan milik preman, bukan milik polisi. Ini milik kita semua." Sambutan atas ucapannya luar biasa. Tak ada teriakan, tak ada sorakan, hanya tepuk tangan yang pelan namun panjang, seperti gelombang yang menjalar dari hati ke hati. Mereka percaya pada Goro, bukan karena dia kuat, tapi karena dia mau berubah. Karena ia pernah ada di tempat gelap, dan kini memilih berdiri di tengah cahaya, memikul tanggung jawab yang tak ringan. Namun, jauh di pinggiran kota, Darmawan duduk di sebuah bangku taman kumuh, menyaksikan anak-anak kecil bermain layangan. Wajahnya lebih tua dari usianya, sorot matanya kosong. Ia tahu ia sudah kalah, tapi di dalam batinnya, ia belum bisa menerima. "Keadilan rakyat," gumamnya sambil tertawa pahit. "Lihat saja, semua orang akhirnya akan memeras atau diperas." Kata-kata itu ia ucapkan bukan untuk siapa-siapa, hanya untuk dirinya sendiri, sebuah pembelaan bagi jiwa yang sudah busuk oleh kekuasaan. Di terminal Karangjati, hari-hari berjalan lagi seperti biasa. Namun surat itu tetap tersimpan di laci kecil di warung Bu Tatik. Goro sengaja meninggalkannya di sana, agar siapapun bisa membacanya jika ingin tahu seperti apa wajah kekuasaan yang telah kalah. Sebagai pengingat bahwa terminal ini pernah hampir dikuasai oleh rasa takut, tapi selamat karena keberanian dan kebersamaan. Dan malam itu, saat Goro berjalan mengelilingi terminal, seorang bocah kecil berlari mendekatinya dan menyerahkan setangkai bunga plastik lusuh. "Buat Om Goro, karena Om jaga kita," katanya polos. Goro tersenyum kecil, menunduk, dan menerima bunga itu dengan tangan gemetar. Karena di tengah segala ancaman, hanya kasih dari orang-orang kecil seperti itulah yang membuatnya tetap tegak berdiri. Pagi itu, terminal Karangjati diselimuti kabut tipis. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, seolah waktu sendiri ingin memperlambat hari terakhir dari kisah panjang yang telah mengubah segalanya. Goro duduk di bangku kayu dekat halte tua, mengenakan jaket lamanya yang lusuh, jaket yang dulu ia pakai saat menjadi preman. Di genggamannya masih ada bunga plastik pemberian anak kecil malam itu. Ia menatap sekeliling, tempat yang dulu penuh teriakan dan ancaman, kini tenang dan tertib. Tapi di dalam dirinya, badai belum benar-benar reda. Ucok menghampiri dengan kopi panas di tangan, lalu duduk di samping Goro tanpa berkata sepatah kata pun. Diam mereka bukan karena canggung, tapi karena saling mengerti. Mereka sudah melewati lebih dari sekadar perkelahian jalanan, mereka telah bertarung dengan masa lalu, ego, dan godaan kekuasaan. "Gue dengerin rekaman malam itu lagi," kata Ucok pelan. "Suara lo waktu bilang terminal ini milik kita, kayak suara bokap gue pas orasi buruh. Gue baru tahu, orang kayak lo bisa ngomong kayak gitu." Goro tersenyum tipis. "Gue juga gak ngangka, Cok. Tapi semua ini ngajarin gue, kalau lo cukup lama hidup di bawah, lo bisa ngerti gimana rasanya diinjak. Dan lo gak bakal pengin nginjek orang lain lagi." Kalimat itu menggantung di udara. Mereka tahu, perjuangan belum selesai. Tapi untuk hari ini, setidaknya, mereka menang. Dan kemenangan itu bukan karena kekerasan, melainkan karena pilihan untuk berubah, untuk mendengar, dan untuk berdiri bersama rakyat kecil. Di tengah suasana itu, seorang perwira polisi berpangkat AKP datang ke terminal. Ia tak membawa anak buah, hanya berjalan sendiri, memeriksa suasana. Goro mendekatinya dengan tenang. "Ada yang bisa dibantu, Pak?" tanya Goro. Sang perwira mengangguk sopan. "Saya cuma ingin melihat tempat yang katanya berhasil menertibkan diri tanpa harus pakai tangan besi." Ia lalu menatap Goro dalam. "Kami belajar banyak dari tempat ini." Ucapan itu membuat semua yang mendengar terdiam. Ini bukan pengakuan resmi,
bukan pula permintaan maaf atas masa lalu. Tapi itu cukup, sebuah isyarat bahwa mungkin, perubahan bisa menular keluar tembok Karangjati. Perwira itu pamit setelah mengobrol sebentar dengan warga terminal, lalu pergi tanpa gaduh. Namun jejaknya tertinggal sebagai harapan baru, bahwa terminal lain, tempat lain, mungkin juga bisa bangkit melawan ketidakadilan. Menjelang sore, anak-anak mulai bermain layang-layang di lapangan parkir. Para sopir duduk sambil bercanda, dan preman-preman yang dulu ditakuti kini sibuk membantu pedagang mengangkut dagangan. Terminal ini bukan lagi tempat ketakutan, melainkan rumah. Dan di rumah ini, semua punya peran, tukang parkir, tukang sapu, sopir, preman, bahkan ibu warung. Semua saling menjaga, semua saling percaya. Goro berjalan mengelilingi terminal untuk terakhir kalinya hari itu, menyapa orang-orang dengan anggukan kepala. Tak ada lagi jarak antara dia dan warga. Ia bukan penguasa, bukan juga penjahat. Ia hanyalah penjaga. Saat ia kembali ke warung Butatik, ia membuka laci kecil dan memasukkan bunga plastik dari anak kecil itu ke dalam toples kaca, di samping surat Darmawan. Dua benda itu, bagi Goro, adalah pengingat tentang siapa dia dulu, dan siapa dia sekarang. Ketika malam turun perlahan, lampu-lampu terminal menyala satu persatu. Dari kejauhan, terminal Karangjati tampak seperti kota kecil yang hidup karena keberanian dan luka. Dan di tengah cahaya remang itu, berdiri sosok Goro, dulu preman, kini pelindung. Ia tahu, bayangan masa lalu mungkin akan kembali suatu hari. Tapi ia juga tahu, selama rakyat bersatu dan tidak lupa siapa mereka, tak ada kekuasaan manapun yang bisa menginjak mereka lagi. Terminal ini sudah punya penjaga, dan penjaga itu bukan berseragam, tapi berhati.